Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aulia Asrorina, Luluk Fikmana, Nur Fadila. Di sini kami akan membahas tentang STTPA, KI, KD dalam rancangan pembelajaran. Selamat menyaksikan. STPPA, Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak Usia Dini. Nilai STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, serta seni. STPPA ini juga merupakan sebagai acuan yang dipergunakan dalam mengembangkan kurikulum di lembaga PAUD. Tingkat pencapaian perkembangan anak merupakan pertumbuhan dan perkembangan anak yang dicapai di rentang usia tertentu. Dan pertumbuhan anak merupakan pertambahan seperti berat badan dan tinggi badan, serta mencerminkan kondisi kesehatan dan gizi yang mencakup pada paduan pertumbuhan anak dan dipantau menggunakan instrumen yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti Kartu Menuju Sehat KMS, tabel berat badan dan tinggi badan, dan alat ukur lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Perkembangan juga merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkatkan secara individu baik kuantitatif maupun kualitatif. Pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal itu membutuhkan keterlibatan orang dewasa serta akses layanan PAUD yang bermutu. Ada 3 tahapan usia dalam STTPA. Yang pertama, tahapan usia lahir sampai 2 tahun terdiri atas kelompok usia mulai lahir sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan, 9 bulan sampai 12 bulan, 12 bulan sampai 18 bulan, 18 bulan sampai 24 bulan atau 2 tahun. Yang kedua yaitu tahap usia 2 sampai 4 tahun terdiri atas kelompok usia, yaitu dari kelompok usia 2 sampai 3 tahun dan 3 sampai 4 tahun. Tahapan yang ketiga yaitu tahap usia 4 sampai 6 tahun terdiri atas kelompok usia 4 sampai 5 tahun dan 5 sampai 6 tahun. Kompetensi inti atau KI pada rancangan pembelajaran AUD. Kompetensi inti ini dalam kurikulum 2013 PAUD merupakan gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD di usia 6 tahun. Kompetensi ini mencakup kompetensi inti 2 atau KI 2. Untuk kompetensi ini sikap sosial. Kompetensi inti 3 atau KI 3 untuk kompetensi ini pengetahuan. Kompetensi inti 4 atau KI 4 untuk kompetensi inti keterampilan.
Penyampaian tentang kompetensi PAUD dapat dilihat pada tabel. KI1 itu menerima ajaran agama yang dianutnya. KI2 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menyesuaikan, tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. KI3 mengenali diri, mengenali keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni dan budaya di rumah. Tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera melihat 7, mendengar, mencium, menalar, mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. KI4 itu menunjukkan yang diketahui, yang dirasakan, yang dibutuhkan dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Kompetensi dasar pada rancangan pembelajaran anak usia dini. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman pembelajaran yang mencakup pada kompetensi inti. Rumusan kompetensi dasar dikembangkan dengan karakteristik dan kemampuan awal anak, serta tujuan setiap program pengembangan. Kompetensi dasar dibagi menjadi 4 kelompok sesuai dengan pengelompokan kompetensi inti, yaitu yang pertama, kelompok 1. Kelompok kompetensi dasar sikap spiritual dalam rangka menjabarkan kompetensi inti yang pertama. Nah, kemudian yang kelompok 2. Nah, kelompok 2 ini merupakan kelompok kompetensi dasar sosial dalam rangka menjabarkan kompetensi inti yang kedua. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 ini merupakan kelompok kompetensi dasar pengetahuan dalam rangka menjabarkan kompetensi inti 3. Kemudian yang keempat yaitu kelompok kompetensi dasar keterampilan dalam rangka kompetensi inti 4. Kemudian prinsip mencantumkan STPPA, KI, dan KD pada rancangan pembelajaran. Nah, mengingat pentingnya perencanaan pembelajaran yang dibuat oleh pendidik, maka dalam merancang pembelajaran, pendidik itu perlu untuk memperhatikan prinsip-prinsip perencanaan pembelajaran. Menurut Sagala, di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembelajaran, yaitu prinsip perkembangan, prinsip perbedaan individu, dan prinsip minat dan kebutuhan anak. Nah, prinsip perkembangan ini memiliki makna bahwa anak yang sedang belajar berada dalam proses perkembangan dan akan terus berkembang. Nah, pada setiap perkembangan, anak memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam pemilihan bahan dan dalam metode mengajar, pendidik itu hendaknya selalu memperhatikan dan menyesuaikan dengan kemampuan yang anak miliki. Dalam merancang pembelajaran ini juga perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak itu memiliki ciri ataupun karakteristik yang berbeda. Guru itu perlu memperhatikan bantuan belajar bagi anak, baik dalam menyiapkan ataupun menyajikan pelajaran, baik dalam memberikan tugas-tugasnya ataupun memberikan pembimbingan dalam belajar anak. Dalam merencanakan pembelajaran, pendidik juga perlu mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Nah, setiap anak itu mempunyai minat dan kebutuhan sendiri-sendiri. Oleh karena itu, dalam merencanakan pembelajaran, guru perlu mempertimbangkan bahan ajar dan penyampaian sedapat mungkin disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak tersebut. Adapun pembelajaran ini perlu diperhatikan
dan perlu memperhatikan minat dan kebutuhan, sebab keduanya akan menjadi penyebab timbulnya perhatian tersebut. Sesuatu yang menarik minat dan kebutuhan anak tentunya akan menarik perhatiannya. Nah, dengan demikian mereka akan bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajarannya. Adapun rencana pelaksanaan pembelajaran ataupun RPP ini adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, kemudian RPP ini dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan, menantang, efisien, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Nah, RPP ini disusun berdasarkan KD atau subtema yang dilaksanakan untuk kali pertemuan atau lebih. Nah, rencana pelaksanaan pembelajaran ini dibuat sebelum kegiatan pembelajaran itu dilaksanakan. Kemudian rencana pembelajaran itu harus mengacu pada karakteristik, yang mana di sini yang harus diperhatikan yaitu usia, sosial budaya, dan kebutuhan individu anak dan lain-lainnya. Nah, adapun rambu-rambu yang harus diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran ini adalah itu kita harus memahami standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA sebagai hasil akhir. Kemudian juga kita di sini harus memahami kompetensi dasar sebagai capaian hasil pembelajaran. Kemudian di sini juga kita harus menetapkan materi pembelajaran sebagai muatan untuk pengayaan pengalaman anak. Yang selanjutnya adalah komponen dalam STPPA, KI, dan KD pada rancangan pembelajaran AUD. Rencana kegiatan pembelajaran adalah memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran dengan mengkoordinasikan atau mengatur dan menetapkan komponen-komponen pengajaran sehingga arah kegiatan, tujuan, isi kegiatan, materi, cara pencapaian kegiatan, atau evaluasi menjadi jelas dan sistematis. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam merancang kegiatan pembelajaran. Yang pertama, kegiatan harus berorientasi pada tujuan. Untuk pendidikan anak usia dini harus berorientasi pada kemampuan anak. Yang kedua, kemampuan yang harus dicapai anak adalah melalui praktik langsung, misal dengan cara bermain. Yang ketiga, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada perkembangan. Yang keempat, kegiatan pembelajaran harus berorientasi pada kegiatan yang berpusat kepada anak. Yang kelima, kegiatan pembelajaran harus berorientasi bermain sesuai dengan prinsip pembelajaran di taman kanak-kanak. Yang keenam, kegiatan pembelajaran menggambarkan pembelajaran yang berpusat ada anak, karena dalam belajar sebenarnya anak membangun pengetahuannya sendiri melalui interaksi langsung dengan objek-objek yang nyata atau melalui lamar langsung. Yang ketujuh, kegiatan pembelajaran harus menggambarkan getaran yang menyenangkan, karena kegiatan belajar pada anak PAUD adalah belajar yang menyenangkan. Yang kedelapan, walaupun penetapan kegiatan berorientasi pada anak, kegiatan harus memungkinkan guru dapat membantu anak belajar. Nah,
Adapun kesimpulan dari penjelasan yang kami paparkan, dapat kita ambil kesimpulan bahwa STPPA itu merupakan acuan yang dipergunakan dalam pengembangan kurikulum pendidikan anak usia dini. Nah, tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir layanan PAUD disebut sebagai kompetensi inti. Nah, kompetensi dasar itu juga merupakan pencapaian perkembangan anak yang mengacu kepada kompetensi inti. Nah, kemudian perkembangan merupakan perubahan perilaku yang berkesinambungan dan terintegrasi dari faktor genetik dan lingkungan serta meningkat secara individu, baik itu secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, pencapaian pertumbuhan dan perkembangan anak yang optimal itu membutuhkan keterlibatan orang tua serta akses layanan pendidikan anak usia dini yang bermutu. Kemudian dalam merancang pembelajaran juga perlu memperhatikan prinsip perbedaan individu. Setiap anak memiliki ciri ataupun karakteristik yang berbeda-beda. Nah, jadi sebagai pendidik kita perlu memperhatikan bantuan belajar terhadap anak, baik dalam menyiapkan dan menyajikan pembelajaran maupun dalam memberikan tugas-tugas dan pembimbingan kepada anak. Dalam merencanakan pembelajaran, guru juga perlu untuk mempertimbangkan prinsip minat dan kebutuhan anak. Setiap anak itu mempunyai minat dan kebutuhan tersendiri. Nah, oleh karena itu dalam merencanakan pembelajaran, pendidik ataupun guru itu perlu mempertimbangkan bahan ajar dan penyampaian sedapat mungkin yang disesuaikan dengan minat dan kebutuhan anak usia dini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Terima kasih kepada teman-teman, dan jika ada penjelasan atau pemaparan dari kami yang belum ataupun kurang dipahami, nanti bisa kita diskusikan pada forum diskusi. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.